Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denis Ahzakli Resta dengan NPM 504233337. Nah, pada video kali ini saya akan membahas konsep penting yang membahas tentang mendasari cara kerja sistem operasi modern, yaitu virtual memory. Nah, teknologi ini membuat komputer kita bisa tetap berjalan lancar, bahkan saat menjalankan banyak program sekaligus. Nah, konsep dasar virtual memory. Jadi sebenarnya apa sih virtual memory itu? Jadi secara sederhananya, ini adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan komputer menggunakan sebagian penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, sebagai perpanjangan dari RAM. Nah, tujuannya untuk memberikan kesan bahwa komputer punya lebih banyak memori daripada kapasitas fisiknya. Oke. Selanjutnya ada mengapa virtual memory dibutuhkan. Sekarang kita bayangkan, dalam situasi nyata, RAM kita terbatas, tapi kita punya aplikasi desain, browser, bahkan game. Nah, tanpa virtual memory, sistem akan kehabisan ruang. Nah, karena itu, teknologi ini jadi solusi penting untuk multitasking dan menjalankan program yang cukup besar. Jadi, gimana sih cara kerja virtual memory? Jadi, cara kerjanya itu cukup cerdas. Program yang kita jalankan tidak dimuat sepenuhnya ke RAM, melainkan program tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut page. Nah, dan RAM disiapkan sebagai ruang yang disebut page frame, dan page yang dibutuhkan saja yang akan nantinya dimuat ke dalam RAM. Nah, selanjutnya ini ada page frame, dan disk. Nah, misalnya saat kita buka aplikasi edit foto, jadi tidak semua data masuk ke RAM. Yang masuk itu hanya bagian dari interface gambar aja, atau gambar mungkin yang sedang kita buka. Jadi sisanya tetap di disk dan nanti baru dimuat kalau misalkan emang dibutuhkan. Nah, jadi sistem bekerja seperti ini yang seperti manajer yang memilih bagian yang penting dulu. Nah, selanjutnya ada page fault and swapping. Nah, gimana kalau page yang dibutuhkan ternyata belum ada di RAM? Nah, itulah yang disebut page fault. Pada kondisi ini, sistem akan ngambil patch dari disk. Kalau RAM penuh, dia baru akan melakukan swipe atau menukar patch yang tidak aktif keluar dulu. Nah, proses ini biasanya cepat dan kita nggak sadar karena itu ada di belakang layar. Apa sih keuntungannya dari virtual memory? Jadi teknologi ini membawa banyak banget manfaat. Yang pertama tentu saja efisiensi. Jadi kita bisa menjalankan banyak program sekaligus tanpa langsung nge. Yang kedua, ini ada tiap program berjalan di ruangnya sendiri. Jadi data antar program tidak saling ganggu. Selanjutnya ada contoh nyata dari penerapannya. Kalau kita pernah multitasking, misalnya buka PowerPoint sambil streaming, sambil coding, jadi itu virtual memory bekerja. Atau misalnya ketika main game berat di laptop yang RAM-nya cuma 4 GB, tapi game bisa berjalan. Berarti sebagian data game disimpan di virtual memory. Selanjutnya nih ada eh, ilustrasi proses virtual memory secara visual. Jadi di sebelah kiri ini kalau kita lihat ada dua program yang dimana masing-masing programnya dibagi menjadi beberapa page. Jadi nggak semua page ini dimasukin ke dalam RAM. Kita lihat di kanan hanya page tertentu yang sedang digunakan. Jadi yang dialokasikan ke page frame di memory. Nah, ini alasannya kenapa kita bisa jalanin banyak program sekaligus tanpa RAM langsung penuh. Sistem cuma ambil bagian penting dari setiap program sesuai kebutuhan pada saat itu. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, virtual memory adalah solusi pintar yang memungkinkan komputer tetap stabil dan cepat, meski sumber daya fisiknya terbatas. Jadi teknologi ini adalah tulang punggung multitasking di era modern, dan mungkin sangat penting bagi stabilitas sistem operasi. Mungkin eh, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.